Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Muhammad Nizar Alaudin dengan nomor NIM 241210339. Kemudian Dan saya Adri Malarandani dengan NIM 241221033. Saya Lazara Febrianti dengan NIM 241211043. Saya Gede Erlangga dengan NIM 241221034. pada hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berupa pendapat-pendapat kami mengenai isu primordialisme. Baik, langsung saja kepada pertanyaan pertama, yaitu apakah yang dimaksud identitas primordial? Apa bedanya dengan identitas nasional? Dipersilakan. Sebelumnya izin menjawab. Yang dimaksud dengan identitas primordial adalah identitas yang diturunkan atau diwariskan secara turun-temurun berdasarkan suku, agama, dan adat istiadat. Sedangkan identitas nasional adalah identitas yang menyatukan seluruh warga dengan tujuan untuk menggapai cita-cita bangsa yang merupakan sebuah simbol dari suatu bangsa. Oke, berikutnya pertanyaan 2. Identitas primordial yang terus menguat dapat mengancam persatuan dan kebinekaan Indonesia. Benarkah itu? Silakan. Izin menjawab untuk pertanyaan kali ini. Menurut asumsi kami, pertanyaan ini tuh identitas primordial itu seperti pisau bermata dua, di mana jika primordial ini tidak atau terlalu kuat, maka masyarakat akan terlalu mementingkan yang kelompoknya sendiri, jadi polarisasi di antara masyarakat, atau mementingkan kelompoknya tadi yang telah disebutkan tadi, lalu ada konflik sekretariatan, dan juga terjadi pertikaian di dalam kehidupan di masyarakat. Tetapi juga dapat menjadi efek positif kepada masyarakat jika di efek primordial tersebut ditingkatkan menjadi ke nasional, sehingga masyarakat lebih cinta terhadap bangsanya sendiri, sikap nasionalismenya meningkat, patriotismenya juga meningkat. Seperti contoh, masyarakat lebih cinta dengan produk-produk dalam negeri, dan di mana juga hal tersebut akan memberikan manfaat kepada masyarakat kita sendiri juga. Jadi menurut saya primordial yang terlalu kuat ini seperti bisa bermata dua. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Jika mengancam persatuan dan kebinekaan Indonesia, apakah sebaiknya identitas primordial itu dihilangkan? Akan saya sendiri yang menjawabnya. Melanjutkan seperti yang tadi dikatakan Fajrin, bahwa primordial merupakan pisau bermata dua yang bisa berdampak baik dan buruk, maka kami berpendapat bahwa sebaiknya primordial itu tidak dihilangkan, tapi justru harus diarahkan dengan baik agar tercapai dampak positifnya. Seperti contoh, kita mengedukasi kepada anak-anak, siswa-siswi bahwa keberagaman, kebinekaan, rasa suku bangsa itu tuh memang jadi profil bangsa Indonesia, dan itu tuh harus jadi dampak positif, jadi kelebihan, di mana kita semakin kaya, semakin beragam, banyak sukunya, banyak rasnya, dan juga banyak budaya-budaya yang bisa jadi mata nilai jual bagi turis-turis asing, kemudian juga bagi warisan dunia. Terima kasih. Oke, berikutnya pertanyaan keempat. Dapatkah identitas primordial itu memberikan kontribusi positif dan baik bagi pembangunan bangsa? Silakan. Mas Nizar, jadi menurut pendapat kami bersama ya mengenai primordialisme ini tentu saja dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa. Dalam salah satunya ini dalam hal pariwisata. Yang seperti kita ketahui, negara Indonesia ini memiliki banyak sekali suku, budaya, dan juga berbagai adat istiadat yang menjadi nilai jual dari bangsa ini, sehingga itu dapat membantu perkembangan Indonesia dalam terutama dalam segi sektor pariwisata, dan juga dapat meningkatkan devisa negara ini. Terima kasih. Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir. Mengapa mengunjungi museum dan wisata budaya
merupakan pembelajaran yang dapat mengembangkan, memperkaya, memperteguh jadi diri bangsa serta mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Baik, saya sendiri akan menjawabnya. Mengapa bisa demikian? Karena ketika kita mengunjungi museum atau wisata budaya, otomatis kita belajar tentang wisata-wisata budaya-budaya masa lalu dari leluhur kita. Dari hal itu akan memperkuat yang dari kita, kemudian juga menginspirasi dan juga membuat bangga bahwa ini loh budaya Indonesia. Kita harusnya nggak kalah dengan budaya asing. Justru dengan mempelajari ke museum atau wisata budaya itu, kita tuh harus makin kuat bahwa kita tuh makin memiliki rasa kepemilikan terhadap budaya-budaya itu. Oleh karena itu, makanya bila kita mengunjungi museum dan wisata budaya, kita tuh dapat memperkokoh, kemudian juga mengembangkan, memperkaya dan juga memperteguh jati diri bangsa. Sekian. Oleh karena itu, mari kita belajar budaya kita masing-masing dan juga mengembangkan identitas nasional. Cukup ya teman-teman? Cukup. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam